Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Najar Huntai, yaitu tempat berbagi informasi seputar pendidikan guru honorer CPNS serta P3K. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan honorer R2 dan R3, dan juga tentang langkah cepat untuk menyelamatkan honorer R2 dan R3. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak hingga selesai. Dikutip dari laman JPNN, yaitu saatnya pengangkatan P3K paruh waktu R2 dan R3, jangan menolak ya. Jakarta, pemerintah pasang target penataan non-ASN atau honorer bisa kelar tahun ini, termasuk bagi yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Karenanya, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Judan Arif meminta instansi pusat dan daerah untuk memulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Ketua Aliansi Honorer Nasional AHN Provinsi Riau Eko Wibowo mendorong rekan-rekannya yang masuk kategori R2 dan R3 untuk menerima skema penuntasan melalui pengangkatan P3K paruh waktu. R2 itu ialah honorer K2 yang masuk database BKN yang ikut seleksi P3K 2024, tetapi tidak mendapatkan formasi. Adapun R3 ialah non-ASN atau honorer yang sudah masuk database BKN, tetapi tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi P3K 2024. Mereka itulah yang akan masuk dalam gerbong pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Diketahui, mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Kemenpan RB 16 tahun 2025 menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Pada diktum kelima, Kemenpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Mengenai mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu diatur di Diktum ke-7 Kemenpan RB 16/2025, yakni A. Pejabat Pembina Kepegawaian PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPK paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kelima. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Yang C. Kemenpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Dan yang ke D, yaitu rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Yang bagian E, PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Yang ke F, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Yang G, penerapan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh
PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan yang terakhir yaitu H, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 juga mengatur mengenai masa perjanjian kerja P3K paruh waktu. Pada diktum ke-13 menyatakan bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Mengenai jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu ditetapkan oleh PPK disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Adapun terkait gaji P3K paruh waktu tertuang dalam diktum ke-19 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu daerah. Pada diktum ke-20 menyatakan sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian sudah ada honorer R2 dan R3 dirumahkan. Ketua Aliansi Honorer Nasional AHN Provinsi Riau Eko Wobowo mendukung instruksi Kepala BKN agar instansi segera mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu. Kami menyambut positif langkah BKN Judan Arif untuk mengangkat P3K paruh waktu. Ini harus dikawal honorer di masing-masing daerah, Karang Ekowi, Tapaan Aparat Ekowi Bobo. Dia menilai langkah pemerintah untuk menyelamatkan R2 dan R3 melalui skema pengangkatan P3K paruh waktu sudah tepat. Dikatakan bahwa pengangkatan paruh waktu itu sangat mendesak, lantaran honorer R2 atau R3 sudah ada yang dirumahkan. Nah, jadi teman-teman honorer R2 atau R3 juga jangan menolak P3K paruh waktu. Karena ini sementara, nantinya akan diangkat P3K penuh waktu secara otomatis. Begitu formasi yang tersedia dan anggarannya ada. Pesan Okui yang juga Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau ini. Nah, jadi untuk P3K R2 dan R3 ini nanti akan dijadikan P3K paruh waktu untuk gaji sesuai dengan OMK masing-masing daerah tersebut. Dan kemudian untuk P3K paruh waktu ini kemungkinan untuk sementara saja, nantinya akan diangkat P3K penuh waktu secara otomatis. Nah, kalau formasinya tersedia dan juga untuk daerah juga anggarannya juga sudah ada. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga honorer R2 dan R3 ini segera diangkat agar honorer tersebut tidak ada yang dirumahkan dan mereka juga mendapat hak-hak mereka sebagai P3K nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.